Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah mengunjungi channel kami. Dalam kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan soal ujian sekolah muatan IPS. Ini adalah video yang keempat. Di video yang keempat akan dibahas soal nomor 16 sampai soal 20. Soal 16, alat musik sasando berasal dari daerah A. Papua, B. NTT, C. Bali, atau D. NTB. Nah, kita perhatikan ini adalah alat musik sasando. Alat musik sasando itu berasal dari Kabupaten Rotendao, Nusa Tenggara Timur atau NTT. Alat musik ini merupakan hasil kebudayaan masyarakat lokal yang sudah dikenal hingga mancanegara. Sasando merupakan alat musik berdawai yang dimainkan dengan cara dipetik. Nah, ini ya contoh dari alat musik sasando. Cara memainkannya adalah dengan cara dipetik. Berarti alat musik sasando ini berasal dari daerah NTT ya, Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya soal yang ke-17, pakaian adat suku Batak Toba merupakan kain tenun yang sering dijadikan sebagai ciri khas suku Batak, bahkan menjadi identitas dari pakaian adat Sumatera Utara secara nasional. Berdasarkan pernyataan tersebut, nama pakaian adatnya adalah A. Beskap, B. Kebaya, C. Ulos, atau D. Baju bodo. Nah, kira-kira mana jawabannya? Kita perhatikan ini adalah pakaian yang biasa digunakan di suku Batak ya, Sumatera Utara. Ini adalah kain ulos. Kain ulos ini adalah salah satu jenis kain khas masyarakat Batak Sumatera Utara. Dari bahasa asalnya ulos, yang berarti kain. Cara membuat ulos itu serupa dengan cara membuat songket khas Palembang, yaitu menggunakan alat tenun bukan mesin. Ya, jadi jawabannya untuk soal yang ke-17 ini adalah C, ulos. Selanjutnya nomor 18. Keragaman budaya yang ada di Indonesia tercermin dari apa? A. Kesenian daerah, fanatisme daerah, senjata tradisional. B. Bahasa daerah, pakaian adat, fanatisme daerah. C. Fanatisme daerah, kesenian daerah, bahasa daerah. Atau D. Pakaian adat, kesenian daerah, dan bahasa daerah. Nah, kita perhatikan di sini ada bahasa fanatisme daerah ya. A ada, B juga ada, C juga ada. Di sini akan dijelaskan mengenai fanatisme daerah. Fanatisme daerah adalah cinta yang berlebihan terhadap suatu daerah hingga merendahkan daerah lain. Fanatisme berasal dari kata fanatik yang berarti cinta berlebihan terhadap suatu hal hingga merendahkan hal yang lain. Dalam hal ini, fanatisme daerah berarti cinta berlebihan terhadap daerah yang ditempatinya atau daerah asalnya. Nah, di sini mengenai keragaman budaya yang ada di Indonesia itu tercantum dari pakaian adat ya. Ini pakaian adat itu kan berbeda ya, setiap daerah memiliki pakaian adat yang berbeda. Kesenian juga ini kesenian yang berbeda-beda. Kemudian mengenai bahasa juga ini bahasa yang berbeda. Nah, ini adalah suatu keragaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Jadi jawabannya adalah yang D. Selanjutnya soal yang ke-19. Kerajaan Sriwijaya pernah mencapai masa kejayaan pada masa pemerintahan Bala Putra Dewa sekitar abad ke-9. Pusat kerajaan Sriwijaya pada peta tersebut ditunjukkan oleh huruf yang mana? Nah, ini adalah petanya ya. Kita perhatikan A, B, C, D. Ini adalah Pulau Sumatera. Nah, kira-kira kerajaan Sriwijaya itu terdapat pada daerah yang mana? A, B, C, atau D? Nah, di sini kita perhatikan ini adalah peta yang terdapat kerajaan Sriwijaya. Itu tepatnya di Palembang. Palembang kita perhatikan ini posisinya ada di Pulau Sumatera. Bagian yang mana? Ini berarti bagian yang D ya. Kalau kita lihat di sini. Nah, ini Palembang, pusatnya di Palembang. Berarti jawabannya adalah yang D. Yang D ini adalah yang A jawabannya ya. Jadi soal yang ke-19 ini jawabannya adalah D, tepatnya di Palembang ya, di Pulau Sumatera. Selanjutnya soal yang ke-20, Raja Makassar yang mendapat julukan sebagai ayam jantan dari timur adalah A. Sultan Agung, B. Sultan Ageng Tirtayasa, C. Sultan Zainal Abidin, D. Sultan Hasanuddin. Kita perhatikan ini adalah tokoh ya atau seorang Raja Makassar yang mendapat julukan sebagai ayam jantan dari timur. Ini namanya adalah Sultan Hasanuddin, dijuluki ayam jantan dari timur oleh Belanda. Ini sebagai rajanya dari tanggal 12 Januari 1631 sampai 12 Juni 1670. Ini adalah Sultan Gowa ya ke-16 dan pahlawan nasional Indonesia. Apa perjuangan dari Sultan Hasanuddin? Perjuangan Sultan Hasanuddin dalam mengusir penjajah memang dikenal sangat gigih. Kegigihannya tersebut membuat pahlawan nasional yang satu ini mendapatkan julukan Hanset Panheadhosten atau ayam jantan dari timur. Baik, kita tentukan jawabannya adalah yang D ya, Sultan Hasanuddin. Ini disebut sebagai ayam jantan dari timur oleh Belanda. Nah, itulah mengenai pembahasan soal ujian sekolah muatan IPS pada video yang keempat. Mudah-mudahan video ini sangat bermanfaat. Insya Allah nanti akan dilanjutkan pada video berikutnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.